Warga Bangladesh kini telah menguasai negeri jiran. Terlebih saat ini Malaysia mendapat julukan baru, yakni Malaidesh. Karena kelompok mereka, warga Bangladesh termasuk paling mudah dijumpai keberadaannya yang terbilang mayoritas di Malaysia setelah kelompok Tionghoa. Malahan di negara jiran ada yang namanya kawasan mini Dhaka Malaysia yang juga dikenal sebagai Little Bangladesh, merujuk pada kawasan di Kuala Lumpur yang menjadi pusat komunitas Bangladesh di negara tersebut. Kawasan ini terletak di sekitar Jalan Silang, dekat dengan pusat kota Kuala Lumpur. Sehingga pantas jika netizen Indonesia seringkali memberi julukan Malaidesh kepada negara Malaysia, karena semakin pesatnya pertumbuhan para pekerja migran dari Bangladesh di sana. Banyak faktor yang membuat warga Bangladesh memilih Malaysia sebagai tempat mencari nafkah, sekaligus tempat tinggal. Selain gaji yang menggiurkan, kondisi cuaca di Malaysia yang hampir mirip dengan di Bangladesh menjadi alasan lain mengapa para pekerja Bangladesh bersemangat pergi ke sana. Nah, jika kita melihat Bangladesh sendiri, negara ini adalah salah satu negara di Asia Tenggara dengan populasi penduduk yang banyak. Dari data pertengahan 2023, Bangladesh memasuki peringkat kelima penduduk terbanyak setelah India, Tiongkok, Indonesia, dan Pakistan. Bangladesh juga kerap disebut dengan negara miskin di Asia Tenggara karena ketidaksesuaian antara wilayah dan jumlah penduduk, lalu angka korupsi yang cukup tinggi. Maka dari itu, warga Bangladesh telah menyebar ke negara lain untuk meningkatkan taraf ekonominya. Salah satu negara yang banyak dihuni oleh warga Bangladesh adalah Malaysia. Bahkan ketika para wisatawan berlibur ke Malaysia, sudah banyak warga Bangladesh di setiap sudut kotanya. Salah satu alasan mereka menyebar ke berbagai negara adalah mencari peruntungan. Bahkan populasi mereka di Malaysia bisa mencapai ratusan ribu orang. Jumlah tersebut tidak terlalu mengejutkan mengingat mereka mulai menapaki negeri jiran sejak abad ke-15 dan ke-16, tepatnya era Kesultanan Melaka. Kala itu banyak dari pedagang Teluk Benggala yang terlibat dalam aktivitas komersial kesultanan. Namun warga Bangladesh yang datang ke Malaysia secara resmi untuk mencari pekerjaan awalnya berjumlah 500 orang sekitar tahun 1986 dan parahnya kini mereka banyak yang beranak pinak di Malaysia. Mereka umumnya bekerja sebagai petani di ladang. Melihat potensi tersebut, kedua negara pun membuat perjanjian peringkat kerajaan mengenai ekspor tenaga kerja tahun 1992. Tak hanya Bangladesh, negara-negara seperti Indonesia, Pakistan, Filipina, dan Thailand juga telah memiliki perjanjian serupa dengan Malaysia. Tahun 1999, sekitar 385,495 warga Bangladesh telah diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja. Padahal saat itu 229.000 warga Bangladesh telah menetap di Malaysia. Jumlah tersebut membuat angka tenaga kerja dari Bangladesh di luar negeri mencapai 12%. Karena jumlahnya yang besar, tidak jarang tenaga kerja Bangladesh direkrut secara ilegal. Hal itu tentunya menjadi pelanggaran terhadap para tenaga kerja. Sekitar tahun 2006 dan 2008, jumlah malpraktik di sana berkembang pesat. Hingga akhirnya perekrutan pekerja dari Bangladesh dihentikan awal tahun 2009. Setelah menutup akses bagi tenaga kerja asing dari Bangladesh selama 4 tahun, Malaysia perlahan mulai membukanya pada tahun 2012, namun tetap dalam jumlah terbatas. Saat itu pihak Malaysia membuka perekrutan pekerja sebanyak 10.000 orang untuk area perkebunan. Sayangnya pembukaan kembali akses tersebut tidak berjalan baik karena adanya pengaruh agen perekrutan yang memiliki kepentingan pribadi di kedua negara. Melihat ketidakberesan itu,
Pemerintah Malaysia dan Bangladesh akhirnya memulai perekrutan pekerja dari Dhaka di bawah manajemen swasta hanya untuk 3 sektor, yaitu konstruksi, manufaktur, dan jasa. Seluruh proses rekrutmen pun dilakukan secara online. Untuk keinginan warga Bangladesh, hal migrasi tenaga kerja Arab Saudi sejauh ini menjadi pilihan pertama para pekerja Bangladesh, tetapi dalam rangkaian peristiwa yang tidak terduga, jumlah pekerja migran justru tertinggi pergi ke Malaysia. Perekrut tenaga kerja mengatakan lebih banyak pekerja pergi ke Malaysia karena menawarkan struktur gaji yang lebih baik daripada negara teluk yang kaya minyak itu.